Ya, pemirsa, Indonesia berpeluang besar untuk kembali menjuarai Piala ASEAN U23. Skuad Garuda Muda akan berjumpa Golden Stars Warriors Selasa malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk mengetahui bagaimana peluang Jens Ravens dan kawan-kawan, kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Opan Lamara. Selamat siang, Bung Opan. Selamat siang, Assalamualaikum Fatimah, Baik. dan juga segenap pencinta sepak bola Indonesia. Baik. Waalaikumsalam. Bung Ovan, ini mungkin Ya, diawali dengan sedikitnya evaluasi dari perjalanan skuad muda U23 kita dalam proses ASEAN atau pergelaran Keloga ASEAN ini. Apakah yang sebenarnya yang patut dievaluasi atau segera diperbaiki? Seperti apa, Bung? ya, satu hal yang pasti bahwa di awal kita sempat meragukan performa kemampuan timnas kita secara keseluruhan, terutama di lini depan ya. Hmm. Namun semakin ke sini kematangan itu semakin hadir, apalagi toh timnas usia 23 mengarungi turnamen ini masih dilapis oleh 5 sampai 6 pemain senior yang sebenarnya sudah merasakan atmosfer yang sama beberapa tahun yang lalu di Thailand. Saat itu kita ketahui kita dikalahkan oleh Vietnam di final juga melalui adu penalti, sehingga final besok malam ini seperti dejavu bagi Hmm. kita. Kita akan kembali ketemu Vietnam dan mudah-mudahan hal-hal yang bersifat kontroversial, terutama dari keputusan wasit yang Hmm. menyertai laga final 2 tahun yang lalu, tidak hadir dalam laga final besok malam di GBK. Termasuk kita tidak menginginkan ada keputusan wasit yang lebih berat kepada kita. Hmm. Mudah-mudahan pertandingan besok ini benar-benar bisa disertai dengan kehadiran VAR agar Hmm. kontroversi seperti itu tidak hadir, kemudian keadilan dirasakan oleh kedua tim. Tidak hanya bagi Indonesia tapi juga khusus bagi tim tamu. Nah, kalau kita berbicara secara teknis, maka saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh TV One di awal tadi, bahwa semakin ke sini kita bermain semakin matang, Hmm. performa kita grafiknya membaik, kemudian terutama dari sisi mental, dari sisi psikologis, anak-anak sepertinya semakin siap untuk mengarungi satu laga ke laga yang lain, termasuk laga besok malam menghadapi musuh babuyutan kita, Hmm. Vietnam. Begitu Fatimah. Ya, Bung Opa, meskipun memang kualitas Ya, U23 kita ini semakin membaik, tapi memang ini lini depan masih kesulitan mencetak gol. Nah, ini melihatnya bagaimana? betul. Apa sebetulnya yang harus Iya, dievaluasi? iya betul. Satu, ini diakui sendiri oleh pelatih kita bahwa problem yang paling Hmm. pelik di tim ini hingga laga semifinal kemarin adalah buntunya lini depan kita dalam bisa menjebol Hmm. gawang lawan ya. Beruntung saat semifinal kemarin, saat kita menghadapi Thailand, kita tertinggal hingga menit ke 80-an, ada Jens Steven yang bisa memecah kebuntuan, dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ternyata mental bermain anak-anak, psikologi anak-anak, sekalipun hingga sudah tertinggal hingga memasuki ujung-ujung Hmm. pertandingan di babak kedua, rupanya mental bertanding kita tidak drop. Ini menjadi modal tersendiri bagi kita. Hmm. Nah, kalau kita berbicara dari sisi ini, maka mudah-mudahan ya pelatih, segenap ofisial dan asisten memiliki solusi Hmm. bagaimana memecah kebuntuan di lini depan kita besok malam. Hmm. Karena Vietnam tentu adalah sebuah tim yang berbeda, tapi tidak terlalu jauh berbeda kelasnya, atau mungkin sama kelasnya dengan Thailand yang sudah berhasil kita taklukkan, walaupun itu melalui adu penalti. Nah, ada beberapa hal yang harus diantisipasi oleh pelatih besok malam. Selain tentu tidak Hmm. melulu tentang hal-hal teknis di lapangan, yang paling pokok adalah faktor teknis, ya. Hmm. Bahwa kita sepakat, statement dari Ketua Umum PSSI bahkan mengatakan bahwa laga besok malam tidak hanya pertandingan tentang sepak bola, tapi ini melibatkan nama besar kedua bangsa di sepak bola ASEAN. Oleh karena itu, pertandingan besok malam hampir pasti akan dibarengin dengan sajian permainan keras, ya, sajian permainan keras, terutama dari Vietnam, karena itu Hmm. menjadi salah satu tipikal permainan mereka. Nah, kita jangan lengah untuk hal ini, dan bahkan Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa kita layani pertandingan atau Hmm. permainan keras itu sepanjang itu tidak kasar. Kita layani itu, artinya kita jangan kalah sebelum bertanding menghadapi Vietnam di luar hal-hal yang bersifat teknis. Yang Hmm. kedua adalah psikologis anak-anak. Nah, harus kita akui bahwa pelatih kita saat ini, Van den Broek ini, adalah pelatih yang masih miskin pengalaman Hmm. atau miskin informasi tentang
sepak bola ASEAN. Nah, mudah-mudahan segenap ofisial, kemudian juga PSSI, bahkan pengamat sepak bola Indonesia bisa memberikan masukan yang signifikan kepada pelatih dan timnya bahwa menghadapi Vietnam ini senantiasa dibarengi tidak hanya melulu tentang teknik pertandingan atau teknis permainan di tengah lapangan, tapi juga senantiasa diselimuti oleh faktor-faktor non-teknis. Nah, mudah-mudahan pelatih bisa menyuntikkan hal-hal yang bersifat mentalitas, kekuatan mental, kemudian bersifat psikologi kepada anak-anak untuk lebih siap mengarungi pertandingan yang bisa jadi akan berlangsung keras besok malam ini. Ya, tapi Bung, Gitu. kondisi Arkan Fikri dan Tony Firmansyah masih diragukan untuk tampil besok di laga final. Dikatakan juga Jens Raven kemudian absen. Ada juga Robby Darwis terancam absen karena akumulasi kartu kuning. Nah, ini sepengaruh apa Bung ketiganya untuk lini tengah Indonesia dan komposisi apa yang sebenarnya paling tepat? Ya, cukup disayangkan ya, karena dari 5 atau 6 pemain diantaranya adalah pemain yang Anda sebut tadi, Robby Darwis, Arkan Fikri, Ferrari, dan sebagainya, adalah pemain-pemain yang pernah merasakan atmosfer final di turnamen yang sama, turnamen ASEAN usia 23 ini di Thailand 2 tahun yang lalu, di mana saat itu kita kalah. Nah, keberadaan mereka sebenarnya sangat dibutuhkan, sangat sentral, sangat vital untuk berada di lapangan bersama adik-adiknya mengarungi laga final yang kedua ini bersama Vietnam. Oleh karena itu tentu kita sangat kehilangan jika benar-benar pemain sekelas Arkan Fikri atau Robby Darwis harus tidak hadir besok malam. Tapi saya yakin bahwa setelah 3 hingga 4 pertandingan sebelumnya yang kita lakoni, pelatih berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pemain, termasuk penjaga gawang, untuk bisa merasakan atmosfer AFF usia 23 ini. Nah, kita tidak perlu terlalu risau dengan ketiadaan misalnya Arkan Fikri ataupun Robby Darwis, karena tentu pelatih sudah punya pelapis untuk mereka. Dan tentu pemain-pemain juga sudah pernah merasakan atmosfer yang sama. Baik itu saat kita menghadapi Malaysia di penyisian, di ujung penyisian grup, kemudian menghadapi Thailand di semifinal beberapa hari yang lalu. Dan saya yakin bahwa segenap pemain, siapapun pemain yang ditunjuk, itu sudah sangat siap untuk bisa melayani Vietnam di laga pamungkas besok malam. Nah, yang paling menentukan sekarang adalah untuk bisa menjadi keputusan dasar keputusan wasit adalah tidak satu, memang kita butuh pemain yang syarat pengalaman, yang jam terbangnya tinggi, terutama pemain-pemain yang sudah pernah merasakan atmosfer laga final menghadapi Vietnam beberapa tahun yang lalu. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita tentu atau pelatih tentu akan juga mengedepankan pemain yang secara mental, secara psikologis, secara kebugaran itu betul-betul siap untuk bertarung besok malam. Termasuk yang harus diantisipasi oleh pelatih dan juga segenap pemain adalah tidak tertutup kemungkinan atau bahkan sangat besar kemungkinan pertandingan besok malam ini akan kembali berakhir melalui adu penalti. Sama seperti saat kita menghadapi Thailand di semifinal atau sama seperti saat kita menghadapi tim yang sama Vietnam di pertandingan Grand Final Piala AFF usia 23 tahun 2023 di Thailand. Ya. Begitu. Bung, Jadi tapi ini Vietnam mudah-mudahan kita bisa bagaimana? Bung, ini Vietnam punya rekor yang sedikit lebih baik dalam 5 pertandingan terakhir kontra Indonesia. Nah, ini Indonesia harus bermain seperti apa, Bung, untuk mengalahkan Vietnam dan prediksi skor seperti apa? Ya, kalau khususnya kita berbicara tentang timnas usia 23, maka Vietnam terutama di satu pertandingan terakhir, yakni final AFF usia 23 tahun 2023, ya Vietnam memang lebih beruntung ya. Tapi kan pada saat itu kita juga sudah menunjukkan perlawanan yang luar biasa dan itu terjadi di tempat netral di Thailand. Nah, besok malam Grand Final ini akan berlangsung di Stadion Kebanggaan kita, Gelora Bung Karno. Stadion yang tidak hanya bagi Vietnam, bahkan tim-tim yang sangat kuat di Asia ini seperti Australia, Arab Saudi, itu merasakan bagaimana getaran GBK dengan 80.000 penontonnya itu bisa membuat siapapun yang tampil di sana kikuk, tim tamu yang tampil di sana kikuk. Oleh karena itu, keuntungan-keuntungan seperti ini, kehadiran puluhan ribu penonton besok malam yang akan menjadi pemain ke-12, itu tidak bisa kita kesampingkan keberadaannya. Apalagi dukungan ribuan penonton yang berada di belakang gawang Vietnam, itu akan menggetarkan penjaga gawang Vietnam. Nah, hal-hal begini harus kita maksimalkan, hal-hal non-teknis. Kemudian yang kedua adalah
himbauan kita juga kepada segenap penonton yang akan hadir besok malam di GBK untuk bisa memberikan dukungan secara sportif. Artinya, berilah dukungan yang membahana, berikan dukungan yang sangat fanatik, berikan dukungan yang menggetarkan tim tamu atau tim Vietnam, tapi jangan lupa, dukungan itu harus berada dalam koridor yang diperbolehkan oleh FIFA dan AFC. Jangan bentangkan spanduk yang bernada menghina tim lawan atau menghina negara lawan. Saat termasuk saat lagu kebangsaan mereka dikumandangkan besok malam, ya kita harus memberikan respect. Kita harus berdiri dan berdiri dalam sunyi, berdiri dalam sepi. Jangan memberikan hinaan, karena semua itu akan menyebabkan kerugian bagi tim Indonesia. Termasuk saat menyambut kedatangan mereka di GBK besok malam, sambutlah mereka dengan sportif. Berikan teriakan yang mengintimidasi, tapi bukan yang menghina. Apalagi sampai ada benturan fisik, menyambut mereka dengan lemparan ke bus, ataupun membentangkan spanduk yang bernada rasial dan sebagainya, itu sangat dilarang oleh FIFA. Dan ini harus kita hindari. Tapi kita butuh dukungan intimidatif. Segenap atau puluhan ribu penonton kita yang hadir besok malam, tusuk Vietnam dengan intimidasi yang diperbolehkan oleh FIFA. Berikan mereka kejutan dan dukung tim kita menjadi pemain ke-12. Baik, Bung, terakhir prediksi skor berapa nih kira-kira? Ya, harus kita akui sama seperti wawancara saya dengan beberapa media sebelumnya bahwa sangat berat untuk bisa memastikan bahwa akan ada kemenangan di 2 kali 45 menit. Saya yakin pertarungan ini berlangsung sangat ketat, bermain terbuka, kemudian berlangsung keras, sehingga tidak tertutup kemungkinan laga ini akan berlangsung di perpanjangan waktu hingga adu penalti. Prediksi saya untuk 2 kali 45 menit, laga ini berlangsung atau draw. Baik, terima kasih Bung. Semoga... Tapi di ujung berlangsung perpanjangan waktu, apalagi adu penalti, insya Allah Indonesia dengan penjaga gawang Ardiansa akan memenangkan laga final besok malam. Artinya prediksi menang melalui penalti begitu ya, Bung? Iya, melalui perpanjangan waktu atau adu penalti. Tapi kalau untuk 2 kali 45, lagi ini kok akan berlangsung, sepertinya akan berlangsung draw ya. Mudah-mudahan Dewi Fortuna akan tetap berpihak bagi Indonesia. Karena kekuatan kedua tim ini sama. Ya, kekuatan kedua tim ini sama. Baik, terima kasih Bung Opan sudah bergabung bersama kami. Semoga timnas U23 kita bisa meraih kemenangan di final nanti. Terima kasih sekali lagi, Bung.